itu kami akan memberikan ruang kepada teman-teman media untuk bertanya, dan juga sekaligus akan kami jelaskan untuk ditanggapi beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kuasa hukum T Manajemen. Untuk itu kami silakan. Bang, mungkin boleh dijelaskan, mungkin mengawalinya ini Bang. Ya, kemarin mereka sempat bantah soal surat laporan. Ya, boleh dijelaskan lagi Bang, mereka sempat ngebantah kalau pasal itu sudah tidak berlaku, lalu belum ada nama terlapornya. Mungkin boleh dijelaskan. Jadi gini, LP itu memang kita buat bahwa dari ke depan aja Bang, lihat kita yang ada di sana mengatakan bahwa pasal itu tidak berlaku lagi, atau bilang ya mereka bilang mengatakan keranjang sampah ya. Apapun itu, pada intinya kan LP itu diterima oleh pihak Polda Metro Jaya. Terkait frasa yang tidak berlaku lagi, seingat saya memang ada frasa dari MK, itu perbuatan yang tidak menyenangkannya saja. Lebih dari itu, setidaknya pas LP itu sudah dalam proses lidik, dan terkait jawaban mereka bahwa LP itu tidak menyebutkan siapa pelapornya, karena ini masih dalam proses lidik. Ya, kita juga punya beberapa LP yang begitu hampir serupa. Karena ini masih dalam proses lidik, nanti pada saat pihak yang berwajib melakukan penyelidikan itu akan mengerucut gitu. Nanti pihak-pihak siapa saja lah terlapornya gitu. Kira-kira gitu. Ada lagi? Bang, mungkin mengulang yang tadi Bang, perihal orang-orang yang datang ke rumah para karyawan. Mereka kemarin sempat menampilkan Bang, ya, bahwa mereka mengklaim orang yang hadir dalam person itulah yang menyambangi rumah-rumah para karyawan. Mungkin Abang punya bukti lain nggak sih Bang, bahwa memang ada lebih dari satu yang menyambangi? Kalau mereka mendatangi rumah ex karyawan itu kan ada 2 orang yang mereka datangi, yaitu rumahnya dari rekan Putri sama dari rekan Siva ya. Kalau untuk di rumah Putri itu ya sesuai dengan protokol ini sih ya gitu sih, memang ada orang mereka yang bernama Pak Daeng. Ini yang kemarin, atau yang di kemarin mereka tunjukkan itu ada yang kakek-kakek tua seperti itu. Nah, tapi untuk yang di rumah Siva ada seseorang satu lagi yang mereka tidak tunjukkan. Ini orangnya. Seperti itu. Nah, ini kita juga nggak tahu siapa orang ini gitu loh. Tetapi kalau kita lihat dari perawakannya, dari gaya rambutnya, ya mengarah-arah ke ada aparat lah seperti itu. Ini yang mereka tidak kasih tahu kemarin di klarifikasi mereka seperti itu. Itu yang mereka tidak secara jelas gitu siapa orang ini. Ya. Bang, kemarin juga mereka sempat bilang kalau sempat mengklaim dan mengklarifikasi bahwa semua hak-hak karyawan telah dibayarkan. Mungkin Abang ada fakta lain Bang yang mau dijelaskan? Jadi kalau untuk perihal masalah gaji, bonus, itu kalau versi dari karyawan ada beberapa orang yang belum mereka bayarkan, baik itu secara full maupun sesuai dengan masa kerjanya dia. Apakah 15 hari belum digaji ataupun bonus, itu masih ada seperti itu. Perihal itu nanti kami akan coba untuk para karyawan nanti akan bersuara dengan sendirinya seperti itu. Bang, mungkin boleh dijelaskan lagi Bang, kedatangan mereka ke rumahnya itu untuk mengisi kuesioner apa sih Bang? Jadi kedatangan mereka kalau dalam dalil mereka kemarin klarifikasi itu versi dari suaminya Site itu adalah silaturahmi seperti itu. Nah, yang kedua, memang saya itu ada salah, ya ayo apa kesalahan saya. Cuma di sini yang kita sesalkan, kenapa dia harus menyuruh orang lain? Kenapa enggak suaminya T itu aja yang datang langsung ke rumah kediaman Siva, ke rumah kediaman Putri. Jadi tanpa harus menyuruh orang, dan itu pun mereka datang ke situ tidak silaturahmi, tapi membawa maksud tertentu dengan mengisi salah satu kuesioner ex karyawan. Di sini ada contohnya yang bernama Adinda. Jadi
Eh, di sini kuesioner itu intinya adalah coba ceritakan pengalaman sampai masuk kerja di Katasi. Apa yang saudari lakukan dan tugas dari saudari. Apa yang saudari ketahui tentang masalah ini. Apa yang saudari lakukan. Nah, inilah. Mereka diminta untuk mengisi ini dan menandatangani ini semua. Gitu. Itu yang mengakibatkan mereka tidak mau menemui orang-orang yang diduga orang-orang suruhan dari pihak manajemen TEN tersebut. Gitu. Jadi ini bukan silaturahmi kalau menurut kami. Gitu. Tetapi ada suatu maksud tertentu. Apa itu? Ya ini kuesioner inilah. Tujuan ini. Dengan ini ditandatangani, diisi, selesai sudah masalah ini. Seperti itu. Berarti emang harus wajib diisi untuk semua karyawan ya? Iya, kalau di sini sih sifatnya kuesioner pengaduan ex karyawan. Tapi isinya kuesioner. Gitu. Kuesioner. Karena setahu kami namanya kuesioner itu biasanya random. Dan kita nggak kenal gitu. Namanya kuesioner, kepuasan kan, tingkat kepuasan. Gitu. Bisa dibilang selain harus diisi, wajib diisi, ada unsur paksa juga gitu. Dan harus ditandatangani. Dan terkait yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, keluarga dari ex karyawan ini pun merasa terganggu, trauma, khususnya dari pihak keluarganya Siva, Putri, seperti itu. Mereka datang itu di Kamis malam sekitar jam 9. Gitu. Abang, kemarin mereka juga sempat bilang terakhir di akhir-akhir responnya bahwa kuasa hukumnya meminta para ex karyawan untuk mencabut laporan. Iya. Dan agak ada sedikit bahasa ancaman akan melaporkan balik, dan tanggapan abang seperti apa? Jadi untuk rekan satu profesi saya ya, yang saya hormati, berarti kita sama-sama satu profesi ya. Kalau menurut kami ya kurang etis lah kalau abang memerintahkan klien kita itu untuk mencabut laporan. Sementara laporan itu kan adalah hak seluruh warga negara Indonesia ya. Kami juga membuat laporan, ada bukti otentiknya, ada bukti fotonya. Jadi serahkanlah ini kepada penyidik. Biarlah mereka bekerja secara transparan, profesional, tidak diintervensi kiri atau kanan. Menurut kami ya kurang etis lah kalau sama rekan profesi malah menyarankan, bahkan sedikit mengancam untuk membuat laporan balik. Bang, mungkin mau klarifikasi juga nggak bang? Kemarin sempat dibahas juga bahwa disinyalir ada orang yang menggerakkan di balik layar. Seperti apa bang? Jadi kalau saran saya, lebih baik kita fokuslah ke permasalahan kita. Apa sih permasalahan ini? Yaitu bukti laporan kami. Jadi jangan jadi bias, jangan jadi akur libel, jangan jadi kabur kemana-mana. Seperti itu. Mau itu tukang somai sama tukang sate nggak nyambung, kita tetap harus fokus ke 335 kita, real ancamannya. Seperti itu. Nah, perihal 369 yang sempat dijelaskan sedikit oleh rekan kita, itu memang ada pengancaman, tetapi harus dihubungkan ke 368, itu pemerasan. Sementara di 335 itu hanya murni pengancamannya saja. Memang dari pihak sana kan menegaskan dan bersikeras kalau misalkan permasalahan ini sudah diselesaikan oleh pihak manajemen, termasuk gaji karyawan, katanya ada tahap-tahapannya ini mungkin seperti apa. Bahkan dari pihak sana bilang karyawan lamanya ada yang bisa sampai di angka. Jadi gini Mbak, kalau bahasanya kan dari sana bilang sudah diselesaikan, ya mungkin ini yang belum gitu. Bisa jadi pihak sana juga tidak mengetahui ada yang belum diselesaikan. Nah makanya ex karyawan ini meminta bantuan ke kita, gitu kira-kira jawaban. Soal gaji sendiri mungkin seperti apa kan Bapak dan Rekan? Soal gaji, setelah kita mintai keterangan juga para karyawan, memang ada yang belum dibayar, dan mereka juga mengatakan bahwa saya juga dijanjiin bang bonus dan sekian, tapi udah dibayar belum. Dan makanya kita bilang faktanya kita tidak. Kembali lagi nih, makanya kita berunut lagi kenapa dikirim. Artinya ini, kalau memang mau diselesaikan, kenapa harus keluar? Terus kalau pada saat itu dia tidak keluar kan tidak disamperin, tidak dibeli. Artinya pihak sana tidak mengirim orang atau yang dibilang tadi itu Pak Daeng dan lain sebagainya mengirim orang ke rumah. Kenapa nggak pada saat itu gitu? Atau menelpon? Saya yakin lah namanya
karyawan atau pekerja mereka punya namanya telepon dan sebagainya atau mengundang gitu. Bang, artinya tidak ada mencoba membuka pintu komunikasi untuk berdamai mungkin atau Jadi gitu terus? kalau pintu komunikasi ini kan yang paling tinggi ini kan restoratif justice, perdamaian gitu ya. Jadi kita tetap buka pintu selebar-lebarnya, arahnya mau kemana, kita ambil demi solusi. Jadi kita kembali kepada prinsipal, artinya para ex-karyawan, mau gak? Tapi kita juga ada ajarkan kalau memang sesuai dengan permintaan mereka, ya kita tetap selebar-lebarnya. Oke, Aman? siap. Siap. Thank you.